Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Giva Permata Salsabila, bisa dipanggil Giva. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Komunikasi S1 dari kelas KM 101. Hari ini saya membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SSMIKOM AMI-PR-CS. Video ini berjudulkan Ngobrol Bareng Benda Ajaib, Kupas Tuntas Corporate Communication. Terima kasih dari saya, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Giva Permata Salsabila, biasa dipanggil Giva. Aku adalah seorang mahasiswa PJJ Komunikasi dari Universitas Siber Asia. Hari ini aku membuat video untuk ujian Corporate Communication, tapi karena materinya lumayan tebal, aku mau panggil teman aku nih, yaitu si Benda Ajaib. Hadir, buku ajaib komunikasi siap melayani manusia yang hampir stres menghadapi ujian. Ya lumayan, setidaknya aku nggak monolog sendirian ya. Oke, kita mulai ya. Tolong jawab yang santai, tapi tetap informatif. Nilai aku bergantung sama kamu loh. Tenang, aku sudah menyerap ribuan jurnal Sinta dan Scopus. Hehehe, bercanda. Oke, buku ajaib, pertanyaan pertama nih. Jelasin dong pemahaman tentang komunikasi perusahaan, sekaligus perspektif, fungsi, dan kedudukannya. Dengan senang hati manusia, jadi begini. Komunikasi perusahaan atau corporate communication adalah proses strategis seorang perusahaan untuk mengelola semua pesan yang keluar dan masuk dari organisasi, baik untuk publik internal seperti karyawan maupun publik eksternal seperti pelanggan, pemerintah, media, investor, dan masyarakat. Oh, kayak juru bicara gitu ya? Bukan cuma juru bicara, dia seperti otak penghubung perusahaan. Oke, aku jelaskan lebih mendalam nih. 1. Perspektif manajerial. Di sini, komunikasi digunakan untuk mendukung tujuan perusahaan, seperti koordinasi, penetapan visi misi, hingga strategi branding. Kedua, perspektif organisasi. Melihat komunikasi sebagai sistem yang menghubungkan setiap bagian organisasi. Tanpa komunikasi, struktur organisasi cuma dekorasi. Ketiga, perspektif relasional. Perusahaan itu makhluk sosial. Ia harus membangun relasi sehat dengan berbagai pihak untuk bertahan. Oke, selanjutnya aku jelaskan fungsi komunikasi perusahaan. Fungsi utamanya ada banyak. Mengelola arus informasi internal supaya nggak ada informasi simpang siur, membangun citra dan reputasi perusahaan, mengelola isu dan krisis, misalnya kalau ada gosip miring di media, memperkuat identitas perusahaan seperti budaya kerja dan nilai-nilai, mendukung hubungan dengan stakeholder, termasuk investor dan pemerintah, meningkatkan manajemen karyawan lewat komunikasi internal. Biasanya tuh ya, yang menarik tuh yang krisis. Biasanya perusahaan kan panik ya. Makanya butuh divisi komunikasi yang kuat. Biasanya corporate communication berada langsung di bawah direksi atau CEO. Itu karena tugasnya strategis dan menyangkut nama baik perusahaan. Oh, berat juga ya tugas mereka. Oke, pertanyaan kedua nih. Gaya komunikasi pemimpin apa sih yang ideal buat membangun suasana kondusif, aktif, dan produktif? Ada beberapa
gaya komunikasi pemimpin yang terbukti paling efektif menurut literatur organisasi? Nomor 1, gaya partisipatif. Pemimpin ngajak karyawan ikut diskusi, bukan cuma nerima perintah. Ini bikin karyawan merasa dihargai. Oh, jadi kayak stand up meeting tiap pagi gitu. Persis. Yang penting bukan rapatnya lama, tapi komunikasinya terbuka. Kedua, gaya asertif. Pemimpin jelas, tegas, tapi tetap menghormati bawahan. Oh, jadi beda sama agresif ya? Jelas beda. Asertif itu sama dengan tegas plus sopan. Kalau agresif sama dengan tegas plus nggak sopan. Yang ketiga, gaya transformasional. Pemimpin inspiratif yang mendorong karyawan untuk berkembang, bukan sekedar bekerja. Oh, kalau gini-gini nih ya, biasanya ini CEO startup nih. Yang visioner begitu biasanya iya. Keempat, gaya empatik. Mau mendengar, mau memahami kondisi emosional karyawan. Oke, kalau kamu nanya mengapa gaya pemimpin menentukan iklim komunikasi? Karena pemimpin itu role model. Karyawan pasti meniru gaya komunikasi pimpinannya. Iklim yang baik sama dengan karyawan berani berpendapat, tidak takut atasan, dan merasa aman. Produktivitas meningkat ketika komunikasi jelas dan hubungan sehat. Jadi pemimpin itu bukan cuma ngasih tugas ya, tapi pekerjaannya juga bangun suasana. Betul, komunikasi itu fondasi budaya kerja. Oke nih, lanjut pertanyaan ketiga. Apa urgensinya membangun relasi dengan customer dan government? Dan apa sih tahapannya? Oke, pertama aku bakal jelaskan kenapa pelanggan penting. Karena mereka lah pengguna produk. Kalau hubungan buruk, loyalitas hilang. Perusahaan mati pelan-pelan. Oke, selanjutnya kenapa pemerintah penting? Pertama, menjaga legalitas. Yang kedua, menjaga kelancaran operasional. Yang ketiga, mengikuti regulasi. Dan yang keempat, menghindari sanksi administratif. Aku bakal jelasin nih tahapan membangun relasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Perusahaan harus tahu siapa yang harus mereka ajak komunikasi dulu. Yang kedua, transparansi informasi. Jujur, konsisten, dan gak manipulatif. Yang ketiga, engagement berkelanjutan. Dengan customer, layanan pelanggan, survei, media sosial. Kalau dengan pemerintah, audiensi formal, laporan regulasi, dan kerjasama event. Yang keempat, relationship building. Bentuk hubungan jangka panjang lewat pendekatan yang personal dan profesional. Yang kelima, evaluasi hubungan. Apakah hubungan baik? Apa yang harus ditingkatkan? Oke, yang ini nih lumayan bikin aku sering bingung. Apa sih perbedaan identitas, citra, sama reputasi? Oke, aku jelasin ya. Identitas sama dengan apa yang perusahaan pilih untuk tampilkan, seperti logo, warna, slogan, visi misi, dan budaya kerja. Kalau citra sama dengan persepsi publik saat ini. Kadang beda sih dari yang perusahaan inginkan. Nah, selanjutnya reputasi sama dengan penilaian jangka panjang. Akumulasi dari pengalaman publik terhadap perusahaan. Oke, contoh lengkapnya gini deh. Identitas Samsung yaitu inovatif, teknologi, mutakhir. Citranya, HP terbaik untuk Android high-end. Reputasinya, konsisten kualitasnya selama belasan tahun. Jadi kalau aku ambil kesimpulan nih ya, identitas itu klaim perusahaan, citra itu kesan, dan reputasi itu rekam jejak. Ya, gitu. Kamu pintar juga ya ternyata. Oke. Sebelum kamu capek, pertanyaan pamungkas nih. Ada nggak perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah? Oke, perusahaan pemerintah.
Prosesnya itu birokratis, banyak SOP dan regulasi negara, pengawasannya lebih ketat, sering melibatkan lembaga audit internal. Keputusan kadang lambat karena berlapis. Oke, kalau perusahaan swasta lebih fleksibel dan cepat, fokus pada efisiensi dan hasil. Konflik bisa selesai lewat HR, mediasi internal, atau negosiasi informal. Aku bakal jelasin nih ke kamu tahapan penyelesaian konfliknya. Ke-1, identifikasi masalah, mengumpulkan cerita awalnya. Kedua, fakta dan data, wawancara, dokumen, bukti. Ketiga, analisis akar masalah, gunakan metode seperti fishbone atau 5 why. Yang keempat, mediasi oleh pihak netral, seperti HR atau atasan senior. Yang kelima, negosiasi solusi, pakai win-win solution. Yang keenam, implementasi keputusan. Biasanya ini tertulis. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Pastikan tidak ada muncul konflik baru. Oke, sebentar. Aku mau ngasih pesan dulu ke penonton. Teman-teman, sebelum videonya benar-benar selesai, aku mau nitip satu pesan penting yang semoga bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Karena pada akhirnya komunikasi perusahaan itu bukan cuma materi kuliah, bukan cuma teori yang kita hafalin, tapi sesuatu yang benar-benar dipakai di dunia nyata, di setiap organisasi, di setiap perusahaan, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana perusahaan mengelola pesan, bagaimana pemimpin membangun iklim komunikasi yang sehat, sampai pentingnya membangun relasi dengan pelanggan dan pemerintah. Kita juga udah lihat bagaimana identitas, citra, dan reputasi itu bisa menjadi fondasi sebuah organisasi. Dan tentu, bagaimana konflik yang pastinya selalu ada sebenarnya bisa jadi jalan untuk memahami, memperbaiki, dan membangun organisasi menjadi lebih baik. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang menurutku paling penting, bahwa komunikasi adalah jembatan. Jembatan antar orang, antar divisi, antar perusahaan, bahkan antar harapan dan kenyataan. Tanpa jembatan itu, organisasi bakal jalan sendiri-sendiri, salah paham, dan gampang runtuh. Tapi, kalau jembatannya kuat, kalau komunikasinya jelas, manusiawi, dan saling menghargai, perusahaan bisa tumbuh lebih besar daripada sekadar tempat kerja. Dia bisa jadi ekosistem yang sehat. Komunikasi yang baik itu bukan soal seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa jelas pesan kita tersampaikan dan seberapa besar pengaruh positifnya bagi orang lain. Dalam perusahaan, komunikasi yang strategis itu bisa menentukan bagaimana karyawan merasa dihargai, bagaimana pelanggan merasa didengarkan, dan bagaimana pemerintah melihat kredibilitas kita. Dan hal ini berlaku bukan cuma untuk perusahaan besar, bahkan organisasi kecil, bisnis keluarga, komunitas, sekolah, semuanya butuh komunikasi yang solid untuk bisa bergerak maju. Jadi, melalui video ini, aku berharap kita semua bukan cuma paham istilah-istilah seperti identitas, citra, reputasi, atau conflict resolution. Tapi kita juga sadar kalau kemampuan berkomunikasi adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk karir kita ke depan, tapi juga untuk jadi manusia yang lebih baik dalam menyampaikan pikiran dan memahami orang lain. Karena komunikasi itu bukan sekedar teori. Komunikasi itu adalah kemampuan hidup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, bisa membantu tugas kalian, dan semoga juga menambah wawasan tentang bagaimana dunia profesional bekerja dari sisi komunikasi.
Kalau mau tanya, diskusi, aku bakal senang banget buat bantu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan akademis dan profesional kita selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Terima kasih banyak dan jaga komunikasi kalian. Oh gitu. Bentar juga ya kamu. Oke teman-teman, pembahasan kita udah cukup lengkap nih hari ini. Jangan lupa bilang makasih ke buku ajaib. Makasih ya buku ajaib. Sama-sama, jangan lupa kasih aku rati yang empuk setelah video ini ya. Siap. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buku ajaib.